A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rzuqna jatinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa bersua di channel YouTube iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan kembali mengkaji ya bagaimana caranya, bagaimana upaya kita untuk membangun ya apa yang disebut dengan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah, yang muaranya adalah kita merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, baiti jannati, ya, rumahku seperti surga bagiku. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan kita dari siksa api neraka oleh Allah, dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hambanya, dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dan pada akhirnya kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan ini, di dalam program Keluarga Muslim, saya akan mengangkat satu tema, yaitu bercerita untuk anak-anak dalam rangka membentuk kesalehan ya, diri anak-anak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika menyampaikan wahyunya ya, atau firman-Nya, perintah dan larangan. Kalau kita berbicara Al-Quran itu kan isinya perintah dan larangan. Nah, di dalam kedua hal ini, isi perintah dan larangan, Allah Subhanahu wa taala banyak menyisipkan di dalam Al-Quran perumpamaan, kisah-kisah, misal-misal ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-43. Surah Al-Ankabut ini ayat yang surat yang ke-29 ya. Di ayat yang ke-43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal 'alimun ya. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kata Allah Subhanahu wa taala ya, kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, jadi Allah sendiri ya, mengajarkan kepada kita bagaimana menyampaikan maksud dan tujuan. Allah kan punya tujuan, Allah punya maksud dengan menurunkan Al-Quran ya. Objek dari maksud itu adalah kita. Itu kan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan maksud dan tujuannya kepada kita melalui wahyunya itu Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, menggunakan perumpamaan ya, dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita ya, dalam bentuk misal-misal begitu. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala dibuat memang untuk kita manusia. Artinya memang ya, salah satu cara bagi kita manusia untuk memahami satu maksud dan tujuan adalah dengan mendengarkan cerita. Makanya kalau sebetulnya di belahan dunia manapun sama ya. Bahkan di kita Indonesia ya lebih-lebih lagi. Ya. Sejarah
fakta dan kenyataan yang ada pada orang-orang dulu itu dituturkan melalui cerita, melalui kisah. Sehingga kalau kita lihat sekarang itu kan ada kalau di apa namanya istilahnya babad ya, babad tanah Sunda, babad tanah Jawa, itu kan cerita. Ya. Dan kemudian para ahli sejarah meyakini ya, babad itu bukan hanya sekedar kisah tetapi memang fakta. Fakta yang yang dituturkan oleh orang-orang tua kita kepada anak-anak mereka sampai ke generasi berikutnya. Ya, gitu ya. Dan itu tidak hanya di Indonesia, di belahan dunia manapun sama ya. Bahkan di di Eskimo ya, wilayah yang paling ujung ya, dari dunia ya, di kutub gitu ya. Saya pernah lihat dokumenter ya tentang orang-orang Eskimo. Salah satu kebiasaan mereka dan masih berjalan hingga hari ini adalah anak-anak mereka akan mendengarkan cerita tentang kehidupan nenek moyang mereka dari orang yang paling tua di rumah mereka. Kalau di rumah itu ada kakek, ya, maka kakeknya akan bercerita setiap hari. Jadi sebelum tidur, ya kakeknya atau neneknya akan bercerita tentang kehidupan orang-orang tua dulu, cerita yang pernah dia dengar dari orang tua mereka, dan itu diceritakan kembali kepada anak cucu mereka. Sehingga kemudian mereka bisa mempertahankan gaya hidup mereka dari mulai cara berburu ya. Lalu dipikir-pikir kan orang Eskimo itu ya gimana ya, daerahnya dingin ya, tapi mereka bisa bertahan hidup ya, rupanya itu tadi ya, itu ceritanya itu berlanjut. Jadi bercerita, berkisah ya, di satu sisi merupakan cara yang Allah gunakan untuk mengajarkan kita manusia ya, tentang kebenaran ya, memahaminya gitu ya. Sisi lain juga itu ya, diakui oleh manusia yang tidak mengenal Tuhan juga itu ya. Ya, sebagai cara bagi mereka untuk mengajarkan nilai-nilai ya, kepada anak-anak mereka. Maka dari itu kemudian ya, kita juga harus memahami bahwa ya, bercerita ya, atau berkisah ya, kepada anak-anak kita ini satu hal yang penting ya, di dalam cara kita mendidik anak-anak kita, sehingga kemudian ya, dari situ akan terwujud kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Kebaikan untuk anak misalnya dia mendapatkan cerita yang baik ya, yang akan membentuk karakter dan pribadi mereka. Kemudian yang bagi kita orang tua yang akan menambah kedekatan ya, bahasa orang sekarang memperkuat bonding, perekat ya, antara orang tua dengan anak ya. Kebiasaan orang tua bercerita, mendongeng kepada anak-anak ini akan menjadi sweet memory ya, memori yang indah yang akan dia kenang. Jadi sisi kebaikan dari bercerita sebagaimana yang diajarkan Allah kepada kita itu sangat banyak. Ya, bahkan kalau kita lihat Al-Quran sendiri ya, banyak ya perumpamaan-perumpamannya. Bahkan Allah mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Bahkan Allah tidak malu memberikan perumpamaan yang kecil atau lebih kecil lagi dari yang dibayangkan oleh manusia. Ya, Allah yang maha besar gitu kan, Al-Akbar ya, tidak malu kemudian mengajarkan manusia melalui sebuah cerita yang kecil tentang nyamuk, tentang semut ya. Ya Allah kan gak cerita gajah gitu. Ada gajah tapi Allah juga gak malu kemudian menceritakan semut ya. Karena tujuannya adalah bagaimana kemudian manusia memahami kekuasaan, kebesaran, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain ya Allah juga menegaskan walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Dan sesungguhnya kata Allah,
kami telah buat di dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Jadi Allah menyampaikan maksud dan tujuannya kepada manusia. Ya, salah satu caranya adalah dengan menyisipkan, yang membuat berbagai macam perumpamaan kepada di dalam Al-Quran. Ya, misalnya ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan betapa luasnya ilmu Al-Qur'an ya. Allah menyebutnya dengan kalimat walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Seandainya pohon-pohon di bumi itu menjadi pena, walau annama fil ardi min syajaratin aklamun, ya, seandainya semua pohon-pohon yang ada di bumi itu dijadikan pena. Bayang nggak tuh ya, satu pohon dijadiin pena, kali semua pohon yang ada di dunia, berapa jumlah pena ya. Pensil lah kalau sekarang itu ya. Kita bayangkan ya, satu pohon itu pohon yang gede itu berapa pensil yang bisa dihasilkan. Dikali semua pohon yang ada di bumi ini, wah nggak kebayang berapa jumlah pensil itu. Ya. Kemudian kata Allah, ya, wal bahru yamudduhu, lalu kemudian laut, kita bayangkan laut yang luas itu, kemudian dijadikan sebagai tinta. Laut ini udah luas dalam lagi kan banyak itu. Ya. Tinta laut jadi tinta, kemudian pohon-pohon dijadikan sebagai aklam. Ya, kalau dulu kan pena itu modelnya dari kayu diruncingkan, dikasih celah ujungnya, lalu kemudian dicelupkan ke tinta, buat nulis. Ya. Kan banyak itu ya. Lalu kemudian yamuduh min ba'di sab'atu abhur. Ya. Lalu kemudian ditambah lagi setelah itu 7 lautan lagi tintanya. Itu satu lautan itu udah banyak, ditambah lagi 7 lautan yang sama. Apa kata Allah? Ma nafidat kalimatullah, yang maka tidak akan cukup itu semua untuk menulis betapa luasnya kalimat-kalimat Allah. Dalam Al-Quran berarti kan. Ini adalah di dalam surah Luqman ayat yang ke-27 ya, surah yang ke-31 ayat yang ke-27. Jadi Allah menggambarkan betapa luasnya kedalaman ilmu Al-Quran ya, apa yang terkandung message pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran, Allah kali gambarkan seperti itu ya. Bahwa kalau ditulis ya makna pesan, tafsir gitu ya, ilmu ya, dari berbagai perspektif yang bisa kita tulis ya dari Al-Quran, maka kata Allah 7 lautan sekalipun jadikan tinta tidak akan cukup menuliskan kandungan-kandungan Al-Quran. Berarti kan luas ya, dalam ilmu pesan dari Al-Quran. Walaupun hanya bisa kita hitung jumlah ayatnya 6.000 sekian ayat ya, 4.000 sekian ayat misalnya kan. Tapi kalau kita tafsirkan, kita maknai, kita cari message di balik itu, pesan-pesan di balik itu, kita tulis gitu ya, nggak akan cukup 7 lautan untuk menuliskannya. 7 lautan tinta ya, untuk 8 lautan tinta lah oleh. Tidak akan cukup 8 lautan tinta untuk memenuhi, mencukupkan tidak. Jadi ini sebuah perumpamaan. Sehingga kemudian manusia berpikir, ya Allah, ya, ternyata Al-Quran yang di tangan saya ini ya, itu memiliki kedalaman makna pesan ilmu yang sangat luas, gitu kan. Sehingga dia tidak meremehkan Al-Quran. Apa-apa yang merujuk kepada Quran, ya, message-nya kan itu kan. Ya, maksud Allah menceritakan itu agar kita kemudian menyadari betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kitab. Ya, yang dengan satu buku kemudian dia bisa melahirkan, bisa menerangkan berbagai hal itu. Maka kemudian muncul keimanan bahwa kita ya, akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, merujuk apapun persoalan kita kepada Al-Quran. Itu kurang lebih seperti itu. Maka dalam konteks keluarga Muslim,
cara yang Allah ajarkan ya di dalam menyampaikan pesan atau message kepada kita manusia, bisa kita gunakan juga ya cara kita menyampaikan pesan kepada anak-anak kita. Di satu sisi ya kita ingin mereka memahami pesan yang ingin kita sampaikan dan menjadikannya sebagai nilai dalam diri mereka. Di sisi lain adalah kita berupaya ya merekatkan ya menguatkan ikatan kita dengan anak-anak kita. Ya. Jadi dari sini ya bagus ya kalau kemudian kita punya program ya minimal sepekan sekali lah ya di akhir pekan gitu ya. Nah, kalau tiap hari mungkin nggak bisa bikin ya, anak-anak tugasnya banyak sekarang. Ya sekarang kan ada wacana wajib belajar 13 tahun dari mulai PAUD ya. PAUD, SD, SMP, SMA. Jadi anak PAUD itu kan umur 6 tahun ya, 5-6 tahun. Dari umur 5 tahun aja udah banyak tugas itu dari sekolahnya gitu. Ya nggak apa-apa ya kalau memang tidak bisa setiap hari, minimal kita sisihkan waktu kita sepekan sekali ya, di ujung pekan ya, di weekend ya, Sabtu Ahad misalnya atau Sabtu malam Ahad lengang gitu kan, atau hari Jumat ya di ujung pekan ya, Jumat malam Sabtu ya. Dibuat agendanya, cari waktu yang kira-kira kita lengang ya, bisa untuk kemudian kita bercerita. Yang diceritakan apa Abi Kenji? Ya tergantung pesannya. Misalnya pesannya kita ingin anak-anak kita itu memahami bahwa orang tua mereka ini dulunya susah dan sekarang berhasil ya gara-gara kesungguhan, kerajinan. Ya maka buatlah. Ya, format ceritanya macam-macam. Ya. Atau kalau bingung-bingung ya mau nyari cerita tentang hidup kita, ya udah carilah buku cerita, banyak sekarang kan yang Islami ya. Gak mesti Islami juga ya, mungkin kita bisa bicara fakta sejarah dunia misalnya ya. Ya, asal jangan cerita bohong aja ya. Apa cerita bohong itu ya, kayak misalnya Cinderella lah ya. Putri tidur dengan 7 kurcacinya. Ya. Rapunzel ya. Itu cerita-cerita bohong ya. Walaupun situ ada message gitu kan. Ya, tapi kadang-kadang cerita-cerita barat ini message-nya juga nggak jelas. Ya, cerita lah yang kira-kira ya ceritanya adalah mengandung nilai-nilai positif. Kadang-kadang ada juga cerita-cerita, bahkan di tanah air kita juga ada cerita-cerita yang dikritik ya oleh para psikolog ya terkait dengan konten cerita legenda ya, misalnya ya cerita Sangkuriang gitu ya, yang mengisahkan ya, bagaimana dia bertekad ya menikahi ibunya padahal udah dikasih tahu itu ya. Tapi dia nggak percaya ya, karena ibunya masih muda itu ya. Ya yang kayak gini-gini ya walaupun ada nilai positif misalnya ya bagaimana usaha ibunya gitu ya, bagaimana usaha si Sangkuriangnya, tapi tetap ya sisi-sisi ya itu tadi sisi negatifnya juga harus kita pertimbangkan. Jadi yang bagus gimana? Nah, yang bagus ya cerita realita kehidupan kita aja. Cerita kita dulu masih ketika kecil-kecil semua anak-anak ini apa yang pernah terjadi. Nah, itu anak-anak lebih senang malah. Atau cerita apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Banyak. Nah, dalam hadis Nabi, bahkan cerita orang zaman sebelum Nabi, itu ada ceritanya. Cerita misalnya seorang anak muda dulu dia di zaman Israiliyat, di zaman Bani Israel ya, ada yang menjadi syahid ya untuk mengislamkan penduduk satu negeri ya.
Kemudian penduduk ini disebut sebagai ashabul Uhdud ya dalam Quran. Ini kan kisah nyata. Bagaimana pengorbanan itu diperlukan untuk mencapai satu tujuan. Tapi message-nya kan itu, tapi alur ceritanya luar biasa itu. Dari mulai dia belajar sihir, lalu kemudian akhirnya akhirnya dia berhenti belajar sihir, ya. Lalu belajar ilmu agama, ternyata lebih hebat lagi ilmu agama yang diajarkan ya daripada ilmu sihir. Bisa mengusir binatang melata yang menghalangi jalan. Kalau binatang melata yang kebayang apa? Naga itu. Ada naga ya di tengah jalan, diusir gitu. Itu kan luar biasa. Atau kisah-kisah para sahabat ya, bagaimana mereka dulu ya hidup bersama Rasulullah SAW. Ada beberapa kisah sahabat yang begitu melegenda, menggambarkan sebuah perjuangan ya, dari titik nol, from zero to hero, gitu ya. Itu banyak, misalnya kisah Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya, dia harus meninggalkan kampung halamannya, lalu kemudian menjadi budak, ya, diperjualbelikan, lalu kemudian dibebaskan sampai akhirnya menjadi sahabat utama Rasulullah SAW. Sayyidina Salman Al-Farisi. Itu from zero to hero itu. Banyak ya kisah-kisah nyata ya, yang sumbernya di dalam dari Al-Quran, dari hadis, ya, dari sirah nabawiyah. Kalau kitabnya nanti ada kitab Al-Imam Ibnu Katsir ya, kita cerita dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, Qasasul Anbiya. Ya. Ini saya punya proyek yang mau bikin dengan guru saya Ustaz Abdul Haidir Al-Si, buat kitab ya, Qasasul Anbiya dalam versi cerita bergambar untuk anak-anak. Jadi biar mudah nanti ibu bapak itu kan ya, buka cerita para nabi dan para rasul dengan basis ceritanya dari kitab Imam Ibnu Katsir. Karena di dalam kitab Imam Ibnu Katsir ini kisah nabi itu banyak detailnya. Tidak gamblang, banyak kisah-kisah menarik gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita coba biasakan ya, mumpung terutama bagi ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, ayah muda ya, yang mungkin masih punya anak-anak yang masih usia sekolah, terutama usia emas ya, dari 0 sampai SD lah ya. Kalau udah SMP itu udah beda lagi alamnya ya. Nah, itu bukan cerita lagi, tapi bagaimana kita mendengarkan cerita mereka. Ya, kalau dari 0 sampai SD kita bercerita, dia dengar. Tapi kalau udah masuk SMP, SMA, dia cerita, kita yang dengar. Nah, polanya. Nah, bisa juga untuk Anda ya ibu-ibu ya, para suami nih yang sedang hamil mungkin istrinya, itu dimulai tuh program bercerita dari sekarang, bagus ya. Ya, ayah sempatkan ya, sebelum tidur ya, baca cerita ya di dekat istri ya yang lagi hamil gitu. Tujukan cerita itu untuk bayi ya, untuk si adik. Abi, ayah, papa mau cerita, dengar ya, ini cerita kita hari ini, baca aja. Jangan Anda pikir kayak orang nggak jelas. Bukan itu, jelas itu. Anak di dalam rahim itu, di dalam perut ibu isi kita itu, apalagi kalau sudah usia 4 bulan, itu mereka sudah bisa berinteraksi. Udah dengar dia, ya. Makanya jangan sembarangan marah-marah, ya. Jangan sembarangan mengucapkan kata-kata, ya. Di dekat ibu hamil. Itu nyampe suami marah kepada istri yang sedang hamil, bahaya itu ya. Karena yang akan menjadi korban bukan cuma 1 tapi 2, ibu dan anak yang ada di dalam rahimnya. Berapa banyak ya gara-gara pertengkaran, ya, omelan-omelan ya, suami kepada istri yang sedang hamil, itu istri bisa keguguran. Itu kalimat bahayanya marah-marah ya. Makanya ucapan itu sangat berbahaya. Makanya kata Nabi ya,
Ya, bagian dari ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Hendaklah ia berkata-kata yang baik atau dia diam. Bahaya kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, lo ngomong juga itu akan jadi mudarat, ya, bahaya, ya, bukan hanya diri kita bahkan kepada orang lain. Cerita ya kepada bayi kita yang masih dalam perut. Ya. Ya kan kita pengen punya anak yang soleh gitu ya. Nah, satu sisi ya, kebiasaan itu ya juga menjadi bonding antara kita dengan istri kita yang sedang hamil. Istri merasa tidak ditinggalkan ya. Kan ada istilahnya apa itu apa nama penyakitnya ya. Terjadi pada ibu yang melahirkan atau ibu yang sedang hamil besar ya. Ketika dia melihat suaminya cuek acuh, nah, itu bisa jadi stres ya. Dan itu bisa menyebabkan dia sakit jiwa. Bahaya itu. Maka ketika suami ada di sampingnya setiap malam membacakan cerita, ya, mungkin cerita itu tujuan kita kepada adiknya, didengar juga sama istri kita itu. Boleh juga disampaikan message ya, pesan-pesan ya, supaya istrinya nggak ngomel-ngomel. Kan ada juga ya. Istrinya suka ngomel-ngomel itu. Sampaikanlah ya dalam cerita. Ya. Nanti istri bilang ini nyindir nih, enggak ini kan buat adik itu ya. Bagus ya, cerita-cerita seperti itu. Nah, jadi ini yang kemudian coba kita upayakan. Nah, terkait hal itu ada beberapa tips ya yang bisa digunakan oleh sahabat iDream ya, para ayah, para bunda ya, dalam rangka menguatkan bonding ya, dengan istri dan anak itu ya. Ya, bagaimana teknik bercerita ya, supaya kemudian pesannya sampai, efeknya terasa. Itu. Yang pertama, ya, hendaklah memilih kisah-kisah nyata dengan fakta-fakta yang meyakinkan. Nah, jadi sebisa mungkin menghindari kisah-kisah yang tidak jelas. Ya. Nah, nanti disebutnya bohong gitu itu. Ya. Tapi buatlah sebisa mungkin cari memang cerita itu adalah kisah ya yang sahih, ya bahasa agamanya gitu, yang memang benar, ya. Sahih ya. Jadi bukan cerita yang tidak jelas, tidak ada sandarannya. Boleh tentang kehidupan kita kan sahih, ya. Atau tentang kehidupan orang lain, ya. Misalnya tentang sejarah ya, atau tentang kehidupan presiden. Kita pengen anak kita jadi presiden yang jujur ya, bukan presiden yang penipu gitu ya. Misalnya gitu kan. Maka kita cari ya presiden-presiden yang jujur, ya, ceritakan ke anak-anak. Bagus itu. Jadi dengan hal ini satu sisi ya kita membiasakan untuk tidak menyampaikan kebohongan ya. Sisi lain adalah ini juga bisa menjadi ilmu yang akan membimbing mereka karena itu berdasarkan sumber yang sahih gitu kan. Kalaupun ada mau cerita orang-orang dulu ya katakan disebut dengan dongeng. Jadi jangan dongeng yang sifatnya fiksi ya, hayalan yang tidak jelas, tapi kalau bisa dongeng-dongeng, cerita-cerita yang memang masuk di akal ya, make sense gitu ya. Dulu ada ya cerita. Ini yang cerita ini salah satu guru besar ya, tapi udah meninggal orangnya. Saya lupa nama profesornya. Beliau cerita ya, ini waktu ini cerita ini saya dengar dari beliau ketika beliau memberikan kajian. Beliau itu terkesan untuk mempertahankan sifat jujur. Menjadikan jujur sebagai karakter dalam dirinya, dan kesan itu dimulai ya, atau didapatkan ketika beliau mendengarkan cerita dari ayah ibunya tentang ada sebuah dongeng, dongeng yang menarik, dan dongeng ini kemudian menempel di kepala beliau dan itu kemudian menjadi modal bagi beliau untuk menanamkan kejujuran. Yaitu dongeng tentang anak muda dan jin. Ya. Jadi ini cerita beliau ya. Dan saya juga pernah dengar cerita ini.
Jadi dalam cerita ini dikisahkan ada anak muda ya pergi mencari kayu ya dengan membawa kapak ya ke pinggir hutan ya ke hutan, lalu kemudian ada di situ ada sebuah sungai ya. Ketika dia sedang menebang satu pohon, kapaknya terpental, kapak besinya itu ya, masuk ke dalam sungai. Wah, dia bingung gimana ceritanya, gimana caranya. Wah, itu satu-satunya penghidupan dia ya. Sumber penghidupan dia, kalau itu nggak ada dia bingung gitu kan. Maka dia berdoa kepada Allah agar kemudian diberikan solusi. Ya Allah ya, cerita itu anak muda. Lalu kemudian Allah mengabulkan doanya. Tiba-tiba dari dalam sungai itu muncul satu sosok jin. Kenapa? Kamu sedih? Ya. Anak muda ini bilang kapak saya jatuh ke sungai. Oh tenang, saya bantu, kata jinnya. Masuk ke dalam, keluar, kemudian membawa kapak bahannya perunggu. Lebih bagus. Inikah kapak kamu? Oh bukan, kapak saya nggak sebagus itu. Dia lebih jelek gitu kan. Maka kemudian nyemplung lagi itu jin ya, masuk ke dalam. Diangkat lagi, naik lagi, dibawa satu kapak perak bahannya. Ini bukan. Wah itu lebih bagus lagi. Gitu. Kapak saya nggak sebagus itu, lebih jelek deh katanya. Jadi nggak mau terima dia. Akhirnya dia balik lagi ya, ke dalam sungai, keluar lagi bawa kapak dari emas. Ini nih, wah, bagus nih. Kata anak muda itu bukan, itu kan bahannya emas. Kapak saya itu bukan emas, bukan perak, bukan perunggu, tapi bahannya dari besi jelek. Akhirnya dia turun lagi, naik lagi ke atas dengan bawa 4 kapak. Kapak si anak muda dengan 3 kapak tadi bahannya perunggu, perak dan emas. Ini kapak kamu kan? Ya, ambillah. Dan ini hadiah dari saya karena kejujuran kamu. Dikasih 3 kapak yang dari perunggu, emas dan perak. Gitu ya. Wah, dia pun senang. Jadi ternyata kejujuran itu membawa keberuntungan. Jadi cerita ini kata beliau membuat saya begitu terkesan. Padahal kan dongeng sebetulnya itu ya. Tapi kan juga nggak lari dari kenyataan bahwa memang Allah menciptakan makhluk namanya jin gitu ya. Jin di zaman Nabi Sulaiman juga membantu Nabi Sulaiman gitu kan. Ya, dia juga makhluk Allah gitu kan. Nilai kejujurannya benar. Ya kan lebih seperti itu. Jadi cari ya cerita yang kira-kira ya sesuai dengan kenyataan, fakta-faktanya meyakinkan gitu kan. Ada sandarannya gitu ya. Yang kedua, ya, ketika bercerita libatkan panca indera, ya, jangan diem, ya, jangan cuma mulut aja yang bergerak, tapi aktifkan yang lain-lainnya. Muka kita berekspresi. Kalau cerita serem, melotot mata gitu kan. Kalau kemudian cerita lucu, ya, ketawa, ya. Kemudian gerak tangan, ekspresif, sehingga anak-anak merasa tertarik ya ketika mereka mendengarkan cerita dari kita. Dan itu secara tidak langsung juga merangsang panca indera mereka. Itu juga stimulus ya, agar pendengaran mereka aktif ya. Kemudian saraf-saraf motorik mereka juga bekerja dengan baik ya. Kemudian juga otak mereka bisa berkembang ya, karena kan harus mensinkronkan. Kalau marah itu ekspresinya begitu. Ya. Kalau sedih itu ekspresinya begini. Kalau lagi ceria ya itu kan perlu sinkronisasi gitu ya antara otak dengan saraf-saraf yang ada. Emosinya juga kemudian dibangkitkan ya. Sehingga anak-anak merasa betul-betul masuk ke dalam cerita itu ya. Ketika kita cerita tentang Nabi, dia merasa kehadiran Nabi dalam diri dia, sehingga kemudian tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Wah, ini luar biasa nih orang tua kalau ceritanya begini ya. Yang ketiga, ciptakan dialog dengan anak-anak. Jadi jangan hanya sebelah ya, atau hanya searah ya, tapi usahakan komunikasi 2 arah
Paling tidak di akhir sesi selesai kita cerita, baru kemudian bangun dialog yang pada akhirnya menggiring kepada kesimpulan yang baik pada cerita itu. Atau di-compare dengan apa yang terjadi dalam diri dia. Pernah nggak kamu ngalamin seperti yang Papa ceritakan? Biar cerita itu dia. Kayaknya aku pernah deh Pak kemarin gini. Nah, itu bagus. Ada dialog. Kalau perlu sisipkan dengan pertanyaan berkaitan dengan cerita, ada reward gitu kan. Sehingga kemudian mereka menjadi lebih terampil di dalam berpikir secara kritis. Kayak tadi misalnya cerita tentang jin dan anak muda ya. Maka akhirnya tanya, apa kesimpulan kamu ya, tentang cerita ini? Oh, cerita itu menurut saya Pak, Ma, Bun. Kalau kita jujur, maka kejujuran itu akan mendatangkan keuntungan yang besar buat kita. Nah, itu ya. Lalu seperti itu. Bagus ya. Dan yang terakhir yang keempat ya, tipsnya ya, atau triksnya ya, di dalam bercerita kepada anak-anak adalah ya, kalau memungkinkan ya, ada alat peraga, ya, boleh buku ya, atau boneka, ya, boleh tuh ya, atau gambar. Ya. Lalu sekarang tuh ada namanya pop up book ya, bukunya itu bisa ada 3 dimensi, wah muncul. Saya pernah bikin dulu itu. Ya. Bagus itu, sehingga imajinasi anak itu bagus berkembang. Ya. Atau kita buat gambar, sambil menggambar 1 hari, itu hebat banget tuh orang tuanya. Nah, ini yang kemudian bisa membangun ya, keharmonisan, bahkan bonding lah ya kalau bahas bonding antara kita dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa coba ya menerapkan ini bagi anak-anak kita, ya, terutama yang masih kecil-kecil. Kalau udah besar-besar gimana? Nah, tinggal tunggu cucu aja lah ya. Ya, kalau belum besar ini kesempatan ya bagi kita. Kalau yang sudah besar-besar ini nunggu cucu aja lah ya. Ada cucu nanti kita terapkan kepada cucu kita. Sama aja insya Allah sama. Demikian sahabat The Dream yang dirahmati Allah ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin ini pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.